Halo semuanya, masyarakat Indonesia, terutama kawan-kawan pekerja, buruh, karyawan. Memang Undang-Undang Ciptaker ini merupakan undang-undang yang baru bagi kita semua. Namun kalau kita selusuri, kita pelajari, ternyata Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker ini lebih banyak gunanya bagi kawan-kawan pekerja dan karyawan, terutama bagi para pekerja kontrak waktu tertentu. Kalau didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 2003, memang hanya bisa diperpanjang 2 kali, yaitu 2 tahun dan 1 tahun. Setelah selesai kontraknya atau diputus secara tiba-tiba kontraknya, di PHK, yang jelas tidak mendapatkan kompensasi. Yang kedua, karena pekerja waktu tertentu itu di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur hanya boleh dikontrak selama 3 tahun. Akibatnya sekalipun menjadi pekerja dengan sistem pekerja kontrak waktu tertentu dengan penghasilan yang cukup besar, taruhlah istilahnya sebulan bisa dapat 15 juta. Tetap aja karyawan atau buruh atau pekerja PKWT itu tidak akan bisa mendapatkan fasilitas kredit kepemilikan rumah. Karena penghasilannya tidak bankable, bukan berarti dalam besarannya, tetapi jaminan kerjanya itu tidak bisa dijamin sampai 15 tahun. Jadi saat ini Undang-Undang Ciptaker memang tidak ada batasan kontraknya. Yang kita persoalan itu bukan batasan kontraknya, tapi adalah penghasilannya seharusnya. Justru dengan dikontrak tanpa batas atau selamanya menjadi PKWT nggak ada masalah sepanjang penghasilannya di atas rata-rata. Dan justru itu karena dikontrak dengan lama, akibatnya penghasilan para buruh itu bisa lebih bankable, bisa digunakan untuk meminjam uang di bank dalam fasilitas kredit pemilikan rumah. Makanya sekarang kan dengan Undang-Undang Naker 2003 nomor 13 itu PKWT itu hanya bisa ngeredit paling kompor, kulkas, motor. Nah, yang satu lagi di dalam Undang-Undang Ciptaker itu, PKWT itu tidak boleh dipecat atau di PHK atau diputus kontraknya semena-mena sepanjang pekerjaan itu masih ada. Nah, kalaupun harus diputus, mereka harus bayar kompensasi. Jadi untung mana? Sekarang kita bicara pesangon. Kalau pesangon yang didasarkan pada minimum UMP tentu hasilnya kecil, yaitu 32 kali. Tapi kalau kita kejar dalam bentuk produksinya, terus pendapatannya buruh kita naikkan, tentu saja akan lebih besar. Dan kalau di PHK, di Undang-Undang Naker, pemerintah tidak punya kewajiban untuk melakukan training kepada para pekerja. Tetapi di dalam Undang-Undang Ciptaker ini mereka mendapatkan training jika di PHK. Jadi untung mana? Ya begitulah. Tetapi menurut saya ya, yang sudah puluhan tahun berkecimpung di Serikat Buruh dan saya juga seorang pekerja ya, lebih untung Undang-Undang Ciptaker. Kawan-kawan saya di Garuda Indonesia 800 orang, berapa bulan yang lalu mereka pekerja PKWT pilot loh, dipecat tanpa dapat kompensasi karena masih berlaku Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 tahun 2003, bukan Undang-Undang Ciptaker ya. Jadi kawan-kawan serikat pekerja harus mengajarkan kepada anggotanya seperti itu, bukan melakukan hoax atau membalikan fakta ya. Dan teman-teman mahasiswa juga harus ngerti bahwasanya setiap tahun ini kita butuh
3 juta lapangan kerja. Karena ada angkatan baru, termasuk kawan-kawan mahasiswa yang nanti lulus di tahun depan ini. Sekitar 1 juta orang. Mau tempatin di mana kalau nggak ada lapangan kerjanya? Belum lagi yang 2 juta lulusan STM, SMA. Mau ditaruh di mana kalau nggak ada lapangan kerja? Belum lagi orang yang kena COVID, dampak COVID terhadap perekonomian, korban PHK. Itu jumlahnya udah 5 juta lebih. Nah, dengan Undang-Undang Ciptaker ini diharapkan mempermudah investasi, mempermudah membuka usaha, membuka UMKM, dan diharapkan tumbuhlah lapangan kerja. Nah, kalau nggak ada lapangan kerjanya gimana itu yang udah pada ngambil program-program prakerja, mau kerja di mana? Ya, jadi sadarlah ya bahwa Undang-Undang Ciptaker ini bukan untuk menjebak atau membawa ke jurang kemiskinan bagi negara Indonesia ataupun bangsa Indonesia. Saya yakin ini untuk kebaikan kita semua. Percayalah, ya. Oke.